langsung pakai duit. Langsung pakai duit. Gimana katanya? Katanya indoor. Oh iya, Pak. Kan kenalan. Oh, gimana ya? Ya. Repot-repot ini. Iya, kita samping aja. Dari samping di sana. Jadi masuknya dari sana kalau lansia. Tapi tangganya yang tidak ramah lansia. Oh iya, langsung. Kita dibuka acara ini. Dia Astuti selaku Ketua Pengmas 2023 pada Pengabdian Masyarakat Universitas Airlangga, yang kami hormati juga Profesor Dr. Suharsi sebagai narasumber dan peserta tim, dan yang kami hormati juga dokter, perawat, bidan, dan jajarannya, dan seluruh peserta Pengmas yang berbahagia pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan syukur, alhamdulillah. Mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita semua nikmat dan karunia-Nya, sehingga hingga detik ini kita masih diberi rahmat dengan penuh kebahagiaan. Universitas Airlangga 2023. Salawat serta salam hendaklah selalu kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, masyarakat ini.
وسلم على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. Bapak Ibu peserta senam dari Kecamatan Cawas yang kami cintai dan kami banggakan, Bapak Ibu karyawan dan karyawati Puskesmas Wonosari 1 beserta seluruh tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat karunia-Nya pada pagi hari yang cerah ini kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini dari Surabaya, dari Cawas, dan juga dari Wonosari untuk acara pengabdian kepada masyarakat dari Fakultas S2 Teknik Biomedis Universitas Erlangga. Merupakan puskesmas di ujung timur utara Kabupaten Klaten, timur utara itu berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Boyolali. Besar-besarnya untuk sesak di wilayah Puskesmas Wonosari 1 ini. Demikian, kalau ada yang kurang dari penyambutan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena keterbatasan dan apa adanya yang ada dalam diri kami. Dan dari Ketua Pengmas sekaligus Ketua Persediaan Pihak Sinti dipersilakan. Dr. Magda selaku Kepala Puskesmas Wonosari 1, kemudian juga Prof. Lin, ya. Prof. Lin, beliau itu dari tugas Erlangga, beliau sebenarnya sudah sudah pensiun begitu, tapi beliau tetap semangat mensupport kami kegiatan pengabdian masyarakat ini, Bu Magda. Nanti mungkin kalau di sini pengen ada kegiatan BEP, sakit mengundang dari perwakilan Pak Mulyadi. Sebelum kita lanjutkan kegiatan ini, saya mau izin memperkenalkan diri. Kami dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Kami dari Departemen Fisika maupun dari S2 Teknik Biomedis. Beliau pakar optik fotonik. Ini beliau juga pakar optik, pakar nano menika pakar instrumen. Ini adalah mahasiswa saya dari Afghanistan. Ya, betul. Yang ganteng ini artis, apa itu? Sistem informasi. Kemudian itu ada Mas Bayu, itu dari S2 Teknik Biomedis Dr. Magda. Jadi kami dari perguruan tinggi itu salah satu kewajiban kami adalah melaksanakan pengabdian masyarakat. Jadi kewajiban seorang dosen adalah tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Kebetulan di lab kami, jadi Prof. Rin ini adalah senior kami sebelumnya. Sebelum beliau Purna Bakti, beliau adalah ketua lab kami. Nah, di lab kami itu telah menghasilkan berbagai karya inovasi. Salah satunya adalah ada elektrostimulator, kemudian ada dental laser.
Nah, pada hari ini kami nanti akan menghibahkan satu detopi laser yang bisa digunakan untuk terapi terapi luka infeksi maupun untuk fisioterapi yang disebut dengan skinolaser. Nah, kami sedang melakukan uji klinik, Dok, untuk yang skinolaser tahun ini. Jadi nanti harapan kami setelah sertifikasinya selesai, kami juga ingin menghibahkan pada masyarakat sehingga bisa dimaksimalkan, digunakan untuk keperluan masyarakat. Untuk jadi Bapak Ibu bisa menggunakan kalau terapi biasa itu kan cukup lama waktunya, maka kalau kemarin Dokter Magda menyampaikan ke kami bahwa alat yang ada itu belum dimaksimalkan, gitu ya. Jadi di bagian fisioterapi masih takut menggunakan itu. Tidak apa-apa, nanti kita akan lakukan workshop, kita akan uji cobakan. Sebagai pembawa acara, saya akan menyampaikan rangkaian acara workshop yang tersusun sebagai berikut. Konsep berbasis fotonik. Selanjutnya kita akan konsentrasi langsung terhadap najis sebagai isi uji. Dari Dr. Suhari, Profesor Dr. Suhari, maaf. Lalu yang kedua adalah konsep dasar laser dan sesi diskusi yang akan dilaksanakan oleh pemateri Dr. Samian. Lalu pengembangan teknologi peralatan fisioterapis berbasis fotonik detopi laser oleh Profesor Dr. Suryani Astuti. Mulai dari teorinya dulu, bahwa bioenergy power atau kita singkat dengan BEP yang lambangnya jangan lupa ini segitiga. Ini filosofinya sangat mendalam, ya. Tapi saya tidak akan menjelaskan ini. Tapi ingat bahwa yang namanya BEP, bioenergy power, itu adalah segitiga. Ya, terutama untuk ibu hamil bagus sekali untuk melancarkan ASI, juga menambah energi pada saat melahirkan. Nanti akan saya jelaskan. Ini adalah self healing method. Artinya senam ini untuk menyehatkan kita sendiri. Jadi tanpa alat, tanpa obat. Ya, nanti jadi artinya meskipun kita ini sudah lansia, pastilah nggak mungkin kondisi kita sama dengan yang dulu, nggak mungkin. Tapi paling tidak kita bisa mempertahankan keseimbangan energi kita di dalam tubuh dan pola gerak, ya, BEP, yaitu tarik nafas, buang nafas, dan tahan nafas. Next. Kemudian tahan nafasnya, ini kita tambahin, tidak hanya tahan nafas saja, tetapi pada saat tahan nafas itu kita lakukan gerakan itu secara medis, terdiri dari distancing, ya, terdiri dari peregangan dan penyusutan, ya, gitu ya. Gerakan otot itu hanya ada dua. Menurut para pakar olahraga, pada saat kita peregangan itu ternyata otot itu mengambil gula darah di dalam darah, sehingga yang dalam darah kita itu pasti sudah lansia ini mesti nggak mungkin encer, mesti petrol ya, gitu ya. Karena gula darahnya diambil, maka jadi encer. Kemudian gesekan itu melalui detik. Nah, gerakan ini kalau saya bagi olah nafas itu fungsinya, manfaatnya 50%. Kalau yang istilah BEP ya. Kemudian olah gerak ini juga 50%. Itu acak, ya, nggak karuan bentuknya. Sehingga apa? Sehingga di sini ada kuman, sel darah putih nggak bisa ambil karena tertutup dengan momen dipul ini. COVID ya, ini juga sel kanker kelihatan. Kenapa sejajar? Gini Bapak Ibu, kalau sekarang bensin ya, solar bensin ya, bensin bahan bakar itu kalau stoknya melimpah, orang pasti seenaknya yang mau beli. Sepeda motor aja, ada yang listrik ini, ada yang gini, ada yang gini seenaknya. Tapi begitu terbatas, maka akan antri kan. Ambil bensin itu nggak bisa sembarangan, antri.
rapi. Nah, pada kondisi rapi inilah dimanfaatkan oleh sel darah putih untuk mengambil ini. Karena kelihatan, ini nggak kelihatan nih. Di pinggang ini ada namanya meridian istimewa, namanya meridian Dai. Ini melingkar kayak sabuk. Dia itu nggak punya titik akupuntur, dia hanya rel saja. Nah, nunut. Nah, kalau ini digesek, kan berarti dia ada energi yang lewat sabuk. Nah, itu akan diteruskan ke seluruh tubuh ini. Nah, tegak, kembungkan perut, tunduk. Hitungan ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 buah. Kepalanya tegak, ya, tegak. Kembungkan perut, tunduk. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Ya? Hitungan ke 30. Tarik. Tegak. Kembungkan perut, tunduk. 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. Tarik nafas. Sebentar, ini salah sih. Ya. Nafas. Gesek perut, tegak. Gesek puting, tarik ke belakang, buang ke depan bertenaga. Buangnya itu dengan tenaga, jangan hanya begitu. Gesek pangkal hidung, kembali gesek perut, tegak, gesek putih, tarik ke belakang, buang. Gesek pangkal hidung, kembali gesek perut, tegak, gesek putih, tarik ke belakang, buang ke depan bertenaga. Kalau lampu seperti ini, maka dia akan menghasilkan cahaya dengan panjang gelombang yang beragam. Kalau bicara cahaya, itu identitasnya adalah panjang gelombang. Jumlahnya boleh banyak. Jumlahnya boleh banyak. Bapak mengenal merah, kuning, hijau. Panjang gelombangnya banyak, antara 600 sampai 700 nanometer. Ilmunya namanya fotodinamik. Bisa menggunakan LED, bisa menggunakan laser. Nah, interaksi dengan jaringan tisu pada permukaan kulit. Begitu Bu ya? Nanti. Dalam bentuk laser, nanti ini ada 2 probe, ya. Jadi ini probe biru yang saya beri tanda biru, kemudian yang satunya adalah merah. Ya. Jadi kalau di kedokteran gigi kan ada alat yang namanya LabCure. Kalau LabCure itu fungsinya bukan untuk terapi antimikroba, tetapi untuk memperkeras komposit gigi. Ya, jadi untuk tembelan supaya dia segera keras, maka diberi led warna biru. Mengapa ionisasi? Ya, jadi kalau mengenai jaringan, maka akan terjadi ionisasi. Ionisasi itu apa sih? Kalau kita bicara tentang atom, ya, tubuh kita bagian terkecil atom. Maka ionisasi itu di dalam atom itu kan ada inti atom dan elektron. Kalau satu elektronnya lepas, maka atom itu berubah menjadi ion. Maka disebut ionisasi.
Hanya atom yang terionisasi, maka tentu sel itu akan mengalami perubahan, akan mengalami mutasi. Itu awal dari kerusakan sel. Jadi tentu radiasi pengion kalau penggunaannya tidak baik, tidak tertata dengan baik, maka akan menyebabkan kerusakan pada sel. Merah, kemudian UV dan sinar X. Nah, kita lihat. Jadi inframerah, cahaya biru ini penetrasi kedalamannya hanya sekitar 0,1 mm. Ya, yang mendasari untuk terapi yang kita lakukan, ya. Biasanya dokter menanyakan di mana jurnalnya, gitu ya. Ini kita sudah publikasikan beberapa jurnal di jurnal internasional bereputasi terindeks. Ya. Nah, ini beberapa alat yang sudah kita hasilkan di lab, baik untuk penelitian skala laboratorium maupun untuk dipakai oleh masyarakat. Baik, untuk teori terkait laser ini sudah kami sampaikan. Monggo Pak, gitu ya. Nah, kita ini etiologinya seperti apa? Nanti bisa dibaca sendiri gitu ya. Bagaimana apa yang disebut nyeri kepala sebelah atau migrain. Nah, kemudian ini sindrom-sindromnya sudah kami sebutkan juga. Nah, titik-titik ini kita sudah sebutkan. Titik-titiknya di sebelah mana? Yang nanti kalau Bapak Ibu dari fisioterapi mau menggunakan, nah ini titik-titiknya. Ya. Saat melakukan terapi itu, terapi dulu. Mengapa kok seni? Karena di dalam penata laksanaan terapinya itu tidak memiliki protap atau protokol seperti kedokteran konvensional. Titik-titiknya dasarnya adalah pengalaman. Jadi artinya bahwa sinsel yang satu dengan yang lain itu kadang berbeda. Uji coba, kemudian kan tentu kalau fisioterapi kan sudah ini ya juga tahu, misalkan untuk kasus-kasus nyeri begitu ya. Nah, nyeri di bagian mana? Nah, nanti bisa digunakan dua terapinya, bisa menggunakan laser atau menggunakan elektrostimulator. Nah, nanti kalau ada yang tertarik ingin terapi obesitas, saya juga sudah tuliskan di sini. Monggo nanti bisa dilakukan uji coba. Nah, kalau nanti menjelaskan ini kita nanti kuliah berapa SKS nanti ya. Ya, jadi saya sudah sampaikan. Monggo nanti kalau ada pertanyaan saja silakan disampaikan. Dasarnya untuk ekspres bonus hari 1 insya Allah pasti bermanfaat. Untuk pemakaiannya nanti khususnya misalnya untuk pengobatan atau terapi luka di dalam rongga mulut, misalnya pasca pencabutan gigi, itu akan menunjukkan hasil maksimal dipakai setelah berapa kali, atau misalnya pasien kita suruh datang setelah berapa lama, terus berapa kali kunjungan lagi, seperti itu. Terima kasih Bu. Ini kita memang melakukan 3 kali terapi. Biasanya kan 7 hari begitu nih Dok, 7 hari kembali ya. Kita terapi di hari pertama pasca pencabutan gigi, kemudian biasanya di hari ketiga itu sudah menunjukkan perbaikan gitu. Untuk terapi migrain ya bisa digunakan juga laser dan yang disasar adalah titik-titik yang saya lihat kok titik-titik akupunktur. Apa ini yang disebut laser juga? Dan kalau tidak salah saya pernah dengar yang namanya laser ini juga bisa dipakai untuk menggemukkan hewan dan sebagainya. Ya. Jadi mungkin banyak laser lain untuk manusia juga bisa digunakan. Laser puncture begitu. Ini laser puncture itu jadi kita menggunakan terapi ini pada titik-titik akupunktur. Mengapa kok menggunakan pada titik-titik akupunktur? Karena sebenarnya secara medis konvensional kan memang tidak mengenal itu, gitu. Tetapi dari hasil riset yang kami lakukan, gitu ya, yang kami lakukan pada kasus-kasus seperti tadi ya, ada pada luka, mempercepat proses penyembuhan, kemudian penggemukan pada hewan ya seperti kambing, kemudian sapi, kemudian kita juga sudah melakukan riset pada ikan, ya, jadi ikan itu kan setahun sekali gitu ya proses untuk pemijahan. Nah, kita menggunakan laser ini alhamdulillah bisa sampai 2-3 kali
sekali begitu. Itu kita memakai tidak, monggo nanti bisa diuji coba juga. Ngaten Dok, ngaten nuwun. Monggo mungkin ada pertanyaan, silakan. Jika di terapi seperti itu, apakah masih Terapi tidak kita anukan antibiotik. Jadi pada iya, jadi kita menggunakan dengan doksisiklin itu apa? Jadi yang 10 mg terus 100 ml. Nah, itu ada kita mendapatkan doksisiklin 0,1%. Jadi nanti diirigasi, tapi itu hanya untuk 1 hari. Jadi kalau nanti misalkan masih ada sisa harus kita buang, kita buat baru setiap kali kita melakukan penataran misalkan terapi. Monggo sambil Bapak Ibu bisa menggunakan Google Glass nih. Oh sudah dikirim. Oh ya baik sudah dikirim Pak. Oke baik, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih semangat ya, masih ditambah satu lagi ini untuk hasil kuesioner pada acara kegiatan Pengmas hari ini ya. Pemilihan waktu, nah ini ada yang kuning. Ini sudah bersama saya Dr. Mada, Kepala Rumah Sakit Puskesmas Monosa 1. Dokter, seharian kedatangan tamu nggih dari S2 Teknobiomedik UNER. Acara apa dokter? Ini acara pengabdian kepada masyarakat untuk penggunaan teknologi inovasi dalam hal alat fisioterapi dan juga alat kedokteran gigi. Dirasakan manfaat nggak dokter untuk puskesmas? Sekali ya. Acara ini sungguh luar biasa. Kami mendapatkan penjelasan tentang laser dan penggunaannya, dan tentu saja kami mendapatkan bantuan hibah alat yang sungguh bermanfaat untuk pasien-pasien kami. Alhamdulillah, semoga hibalatnya bermanfaat dokter nggih. Iya, sangat-sangat bermanfaat dan kita doakan segera. Nggih, matur suwun dokter. Fakultas Sains dan Teknologi, utamanya S2 Bioteknik Universitas Erlangga. Amin, makasih dokter. Nggih. Sama saya Dokter Kiki Maya ini dokter dengan teknologi dentobi laser. Nampaknya akan membantu tidak untuk pasien di perawatan gigi dokter? Harapannya tentu sangat membantu, karena banyak pasien yang pasca pencabutan gigi ada tergantung respon tubuhnya, ada yang menunjukkan penyembuhan, ada yang tidak. Dengan adanya dental laser ini akan membantu tentunya pasti untuk mempercepat penyembuhan pasca pencabutan gigi. Amin. Nah, kita sudah hibahkan 1 unit alat, mudah-mudahan bisa digunakan dengan sebaik-baiknya dan utamanya membantu pasien-pasien di perawatan gigi dokter ya. Terima kasih kepada Universitas Erlangga untuk hibah dari dental lasernya, pasti sangat membantu sekali. Terima kasih dokter Maya. Semangat pagi. Pagi.
pagi, pagi, pagi.